Belakangan ini heboh banget, gue nggak menyebut nama dan sebagainya karena gue nggak pengen ikut-ikutan juga. Tapi gue harus ngomong gitu. Belakangan ini heboh banget ketika presiden kita dikatain banci. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan presiden banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Gitu ya. Nah, gue nih nggak ngerti. Satu, dikatain banci. Dua, ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, ya kan, pendatang, Cina, gitu ya. Dan pribumi Indonesianya melarat. Berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat. Yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina. Yang makmur PKI. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat. Kita menderita. Kita susah. Kita miskin. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Biasanya tuh penonton bola itu lebih hebat dibandingkan pemain bolanya. Bayangin ya, pemain bola yang udah latihan puluhan tahun, itu kalau meleset sekali atau ada gagal sekali, itu yang komplain adalah penontonnya. Tuh, tadi harusnya begini, nggak boleh, itu tadi harusnya wow, udah pokoknya penonton tuh lebih hebat. Tapi coba kalau disuruh main bola beneran, atau coba kalau disuruh bikin film beneran, bisa nggak lo? That's the point. Masuk ke topik pembicaraan, nggak usah jauh-jauh. Kita bahas sekitar YouTube, karena Anda penonton YouTube. Kalau dibilang penduduk asli Indonesia atau menggunakan kata pribumi, yang sebenarnya udah nggak boleh pakai kata pribumi, kalau dikatakan pribuminya itu di Indonesia itu tersiksa, tidak sukses dan sebagainya. Yang makmur mana? Mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. BBM naik. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Paling kaya dari YouTube, paling sukses di YouTube itu mereka berdua. Lah mereka berdua itu bukannya pribumi Indonesia ya? Engkau hidup kenyang, engkau hidup senang, engkau punya rakyat mati kelaparan, engkau punya rakyat susah, engkau punya rakyat menderita. Kamu hidup kaya, kamu hidup enak, kamu berkeimangan harta, kamu punya rakyat susah, kamu bohongi rakyat. Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that, gitu. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Kamu makan uang rakyat, kamu makan darah rakyat, kamu makan keringat rakyat, kamu dustai rakyat, kamu pejabat-pejabat bangsat, kata Allah. Kerja nggak kerja, belum tentu besok makan, ya kan? Salah ngomong sedikit, jeder mati, gitu ya. Presidennya harus didewakan, gitu ya. Agama sama presiden kayaknya tinggian presiden kalau di Korea Utara, gitu. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Tapi kita doakan semoga para pejabat menjadi pejabat yang baik. Teman-teman gue yang 90% adalah penduduk asli Indonesia yang beragama Muslim, itu sukses-sukses. Mungkin tergantung lu gaulnya di mana dulu, gitu. Kalau orang belum sukses, itu nggak bisa disalahin pemerintahnya juga. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Makanya sensi saya. Sebelumnya saya nggak pernah usik-usik dia. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Ngomongin tentang salahnya pemerintah banyak, dari sisi kesehatan, pendidikan, olahraga, banyak banget. Dan gue vokal kalau nyalahin. Tapi yang saya protes adalah kinerjanya, bukan orangnya, bukan presiden secara fisik, presiden yang enggak, kinerjanya. Jadi kalau Anda membenci sesuatu atau Anda tidak suka sesuatu, proteslah kinerjanya. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan presiden banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Yakin kalau
presiden diganti sama elu bisa lebih baik. Biar bagaimanapun kita mendukung kinerja dan kita memprotes hal-hal yang kita tidak suka, tapi protes kinerjanya, bukan protes ngata-ngatain orangnya. Gua nggak dilahirin seperti itu dulu buat belajar. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat, yang susah. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. Ada yang bilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Karma benar-benar menimpa Habib Bahar bin Smith yang pernah mengatakan lebih memilih membusuk di penjara daripada harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya, yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor, yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam. Sebelumnya waktu itu Bahar Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Siber Indonesia karena ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Dia juga didesak untuk meminta maaf. Meski demikian, Habib Bahar mengaku tak gentar. Habib Bahar mengatakan ceramahnya saat itu terkait dengan adanya aksi 4 November 2016 atau aksi 411. Dia menilai Jokowi sebagai Presiden RI saat itu tak merespons keresahan umat. Habib Bahar mengakui dalam ceramahnya dia menyebut Jokowi pengkhianat bangsa. Yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Soal dirinya yang dilaporkan ke polisi terkait dengan ceramahnya, Bahar Smith mengaku tak gentar. Dia mengaku siap dipenjara demi membela rakyat. Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah saya lebih baik memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf, ujarnya. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kali ini karma itu benar-benar terbukti. Bahar bin Smith didakwa pasal penganiayaan dan kekerasan. Ada 2 pasal sekaligus yang didakwa kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bandung. Bahar bin Smith gebuki sopir taksi online. Sidang perdana Habib Bahar bin Smith digelar Selasa 6 April 2021. Pengadilan itu digelar untuk menindaki kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith pada Adrian Syah, seorang sopir taksi online. Saat pengadilan digelar, Bahar berada di lapas Gunung Sindur, sementara majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata. Menurut dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Bahar telah melanggar pasal 170 KUHP ayat 2 ke-1 tentang kekerasan dalam dakwaan pertama dan pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan junto pasal 55. Terdakwa HB As-Sayyid Bahar bin Smith bersama dengan saudara Wiro DPO
dengan terang-terangan dan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, ujar jaksa. Habib Bahar dicatut sebagai tersangka oleh Polda Jabar setelah menganiaya Adriansyah pada 2018. Aksi penganiayaan tersebut berlangsung di kediaman Habib Bahar, tepatnya di perumahan Bukit Cimanggu, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Bahar Smith melakukan penganiayaan bersama Wiro yang kini berstatus DPO. Sebelum penganiayaan, Habib Bahar bertanya kepada Adriansyah apakah dia mengetahui siapa dirinya. Adriansyah menjawab tidak tahu dan Habib Bahar pun memperkenalkan dirinya sebelum menganiaya Adriansyah. Menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU Kejati Jabar, Suharja, Habib Bahar menyinggung soal peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang intinya jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Namun majelis hakim pun lantas memotong dan meminta Bahar untuk tidak memberikan tanggapan berupa jawaban. Hakim lantas mempersilahkan Bahar bila tak terima dengan dakwaan mengajukan eksepsi. Saya tidak eksepsi, tapi saya bingung perkara diteruskan. Peradilan restoratif justice, korban, keluarga, dan pihak lain mencari penyelesaian pada keadaan semua kemudian dicabut atau ditarik kembali di luar pengadilan, ujar Bahar. Secara hukum, secara aturan sah saja ini disidangkan. Ya, adapun nanti memang di persidangan itu terbukti ada memang sudah berdamai, kemudian sudah ada ganti kerugian, biaya pengobatan segala macam terhadap si ini korban. Ya itu salah satu pertimbangan kita dalam untuk melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jadi dia sebut tidak masalah. Bahar bin Smith sendiri masih mendekam di penjara setelah divonis 3 tahun buih akibat menganiaya 2 pemuda di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor pada tahun 2019 silam. Meski masih di penjara, secara mengejutkan Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka gara-gara kasus lain yang serupa, yakni soal penganiayaan terhadap sopir taksi online. Kronologi bertumpuknya hukuman kepadanya itu berawal dari laporan seorang sopir taksi online yang mengaku dirinya dianiaya Habib Bahar. Habib Bahar kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP-60-9 Romawi /2018/JBR/Resta PGR/Sektansa pada 4 September 2018 dengan pelapor Andriansyah. Mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Bahar bin Smith seketika mengamuk di dalam penjara dan merobek surat penetapan tersangka yang ia terima. Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Habib Bahar bin Smith. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memvonis Bahar bin Smith 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta dalam kasus penganiayaan. Hakim menyatakan terdakwa Bahar terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja. Mengadili menjatuhkan hukuman pidana terdakwa selama 3 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsidiar 1 bulan. Ucap majelis hakim yang diketuai Edison Muhammad di sidang vonis yang digelar Pengadilan Negeri Bandung di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 9 Juli 2019 silam. Majelis hakim menegaskan bahwa Bahar terbukti menganiaya 2 korban. Menurut hakim, Bahar bersalah sesuai pasal 333 ayat 2 KUH Pidana dan atau pasal 170 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2 jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Habib Bahar bin Smith diadili di pengadilan usai menganiaya 2 remaja, yaitu Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khairul Umam Al-Muzaki alias Zaki. Penganiayaan dilakukan di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin milik Bahar di kawasan Bogor pada Desember 2018 silam.